Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun Bapak Ibu semua yang mengikuti siaran ibadah pagi ini secara live streaming di rumah masing-masing. Kita akan awali dalam ibadah kita pagi ini. Saya mengundang kita semua yang ada di gereja untuk kita sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan Tuhan, curahkanlah. Kami butuh Roh-Mu Tuhan, kami butuh kuasa-Mu saat ini. Oh, kami percaya mujizat-Mu tetap berlaku dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Terjadi sekali lagi, katakan mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Bapa kami yang di surga, tak habis-habisnya kami mengucap syukur kepada Tuhan.
bahwa kami merasakan mujizat-Mu tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kalau kami ada saat kami ada pagi hari ini adalah mujizat dari Tuhan. Ini adalah kebaikan dari Tuhan. Kemurahan kasih-Mu Tuhan yang sudah Kau nyatakan dan berlangsung dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada hari pagi ini bisa bersama-sama untuk bersekutu, memuji, meninggikan, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan campur tangan, Tuhan berkarya lebih jauh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom alaihim. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih, baik ada yang di gereja maupun di rumah. Pagi ini kita boleh merasakan betapa Tuhan tetap amat sangat baik. Amin. Haleluya. Kita mau pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih-Nya tiada berkesudahan. Amin. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan. Amin. Allah kita luar biasa. Yes. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat Tuhan kasih-Mu luar biasa. Amin. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara setuju kalau Tuhan Yesus baik? Amin. Amin. Yesus memang baik. Buktinya saat ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bergerak, memuji Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih-Nya begitu luas seperti samudra. Kasih-Nya begitu dalam. Haleluya, seperti samudra. Ya, tidak terselami oleh kepikiran kita.
bahwa Tuhan itu tetap baik. Kasih-Nya, kemurahan-Nya tetap melimpah dalam kehidupan kita. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas. Amin. Amin. Kasih-Mu tak terhitung Tuhan. Ya, kasih-Mu tak terhitung, begitu luas. Amin. Amin. Hidupku bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang. Oh, kasih-Mu luas Tuhan. Terima kasih. Tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagaikan langit yang terbentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidup tiada terhitung. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu tiada terhitung. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih. Kami semua telah mengagungkan, memuji nama Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau sudah mendengar, bahkan menerima segala pujian kami. Sungguh ajar kami untuk mengetahui betapa lebarnya, betapa tingginya, panjangnya, dalamnya kasih-Mu ya Tuhan. Hingga kami semuanya boleh setiap hari memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Pagi ini Tuhan, kami perlengkapi kami dengan firman Tuhan yang Tuhan sudah siapkan melalui hamba-Mu. Biar kami semuanya mengenal bahwa Engkau sungguh Allah kami yang baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan kemurahan-Mu.
Kami akan belajar mendengar, bahkan melakukan firman-Mu hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Apapun dan bagaimanapun situasi yang kita hadapi, Tuhan Yesus itu tetap baik adanya. Kita pada 40 hari ini sudah ditinggal 3 kekasih kita ya. Yaitu 1 Bapak Roli Nanlohi, yang kedua Bapak Suwarno, dan yang ketiga Bapak Tony Bambang Sugianto. Saudara sekalian, ini merupakan bagian yang perlu kita renungkan bersama. Dan saya bersyukur melihat kepada keterpanggilan kekasih-kekasih kita ini, keberadaan kondisi rohaninya memang sedang di dalam puncaknya. Karena itu saya sampaikan renungan firman Tuhan yang terpaksa saya rubah pada pagi hari ini khusus untuk menyikapi bagaimana keberadaan ketiga-tiganya ini, yaitu dengan tema mencapai klimaks hidup, mencapai klimaks puncak dari kehidupan. Ya. Kita bersama membaca coba di dalam kitab Zabur atau Mazmur 39 ayat yang ke-5. Zabur atau Mazmur 39 ayat yang ke-5. Sudah ketemu? Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sekali lagi, ya Tuhan, beritakanlah ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, hidup itu merupakan satu anugerah dari Tuhan. Maka itu jangan kita sia-siakan. Sakit boleh menimpa, tetapi hendaknya kita tahu menyikapi dengan bijaksana. Cobaan lain bisa datang juga, tetapi kita bisa menyikapinya pula dengan bijaksana. Apapun juga, yang melintas
menjadi pewarna kehidupan kita, hendaknya kita hanya melihat kepada satu, yaitu untuk tetap berada di dalam satu penyerahan iman di dalam Tuhan. Ya saudara ya, sudah tenang ya. Nah, itu kalau sudah masuk duduk. Jadi tidak perlu lagi berjalan-jalan ke sana kemari ya. Amin. Sekarang ada lagi yang mau ke belakang kira-kira? Tidak ada ya. Puji Tuhan. Nah saudara sekalian, kita perhatikan bersama. Coba kita baca mulai Fatsal yang ke-39, kitab Zabur tadi, ayat yang ke-6, 7, 13, dan 14. 6, 7, 13, dan 14. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Telempap, satu telempap ini. Satu telempap ini ya. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ya, ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Perhatikan kalimat-kalimat ini merupakan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat bahwa hidup ini merupakan rahasia dari Tuhan sendiri. Kita tidak tahu, kita tidak bisa untuk mencampur tangani hal tersebut, menentukan, merencanakan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya di dalam kitab Zabur atau Mazmur 39 tadi, pada ayat yang ke-5 dituliskan dengan jelas, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ini perlu kita catat. Manusia sekarang sedang diiming-iming oleh berbagai hasil ilmu pengetahuan yang menyangkut pada masalah-masalah pendukung kesehatan, obat-obatan dan lain sebagainya, yang di dalam termasuk bagaimana cara kita bisa berumur panjang. Saudara ya, kita boleh mencita-citakan umur panjang, tetapi kita harus tetap taat pada hak prerogatifnya Tuhan. Karena itulah pemazmur yang kepingin sekali tahu sejauh mana Tuhan itu mengizinkan ia hidup. Ini pikiran yang baik, saudara ya. Sementara orang tuh hura-hura, lupa daratan, dia mengejar kerja terus untuk menimbun harta, mengumpulkan sebuah keberhasilan, membangun sebuah kesuksesan. Memang itu baik, tapi pada batas
batas-batas tertentu pada batas kewajaran, dan prioritas adalah selalu ingat kepada Tuhan. Saudara, banyak disampaikan kita hidup harus berprestasi. Itu tidak perlu disampaikan. Hidup itu memang membangun sebuah prestasi dan prestise, kehormatan. Itu memang harus, dan itu sudah semestinya. Sebagaimana saya dapat jabat tangan dari seorang bapak yang melayani Tuhan, bilang, "Pak, bagaimana keadaan gereja?" "Oh ya, baik-baik, gereja harus berdampak." Loh, itu tidak perlu diomongkan. Itu kalimat belum sempurna. Kita hidup, saudara duduk, saya duduk, ini berdampak semuanya. Arti dampak itu adalah berakibat. Saudara, kita hidup ini juga berakibat. Karena itu kalau kita mau pakai kata-kata dampak, sempurnakan kalimat itu. Berdampak positif bagi pembangunan mental masyarakat misalnya. Gereja harus berdampak sebagai fungsi garam dan terang dunia, dan lain sebagainya. Maka itu kita perlu memberikan keterangan yang jelas dalam hal ini. Saudara sekalian, perlu kita tahu dan menyadari, hidup itu anugerah Tuhan. Ada yang mengatakan hidup itu adalah sebuah modal untuk mengabdi kepada Tuhan. Betul. Hidup itu adalah sebuah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Benar. Ada banyak definisi-definisi yang betul. Tetapi kita perlu tahu, hidup itu adalah sebuah anugerah. Satu kali kita akan dipanggil Tuhan. Siapa yang menyangka gereja kita ini kemudian melepaskan dengan sebuah keikhlasan yang bulat bersama terhadap kepergian saudara kita yang kekasih. Yang satu karena serangan jantung. Kita melihat terjungkal tatkala sedang melakukan sebuah pelayanan kepada Tuhan. Yang satu tertatih-tatih oleh karena stroke-nya tetap setia kepada Tuhan. Sehingga kemudian ada serangan mahnya lalu dipanggil Tuhan. Dalam bentuk kesetiaan, menghadirkan dirinya, membawa dirinya menghadap Tuhan. Yang satu lagi baru saja, tentu ini akan membuat kita semuanya harus membuat sebuah perhitungan yang lain terhadap sosok pribadi yang satu ini. Ia sedang di dalam keadaan yang setia-setianya. Kita semua itu tersengat dosa, tercemari oleh dosa. Sejauh mana dan pantas yang bagaimana dosa itu kemudian menuai sebuah hukuman dari Tuhan, itu hak prerogatifnya Tuhan, bukan hak kita untuk menilai. Siapa berani menilai dosa dari seseorang yang bersama-sama disalibkan bersama Yesus? Ternyata dia masuk Firdaus. Karena itulah saudara, kita dilarang untuk menghakimi. Kata-kata menghakimi itu memvonis untuk tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, menghakimi sebagai apa, menghakimi sebagai apa, dan sebagainya. Tuhan tidak mengizinkan menghakimi dengan memberitahukan kesalahan, itu beda. Menghakimi itu sudah total, dia tidak bisa apa-apa lagi. Itu penghakiman. Karena itu Tuhan mengkaitkan dengan selumbar di mata. Dan balok di mata dan selumbar yang ada, atau selumbar di mata dan kutu yang ada di seberang lautan. Tidak bisa kita mau mencoba memperhitungkan sesuai dengan pemikiran kita. Pemikiran kita itu sangat tergantung kepada pro dan kontranya kadar kasih kita kepada orang tersebut. Yang terakhir ini beliau meninggal, dipanggil Tuhan dalam kondisi cita-cita yang setia. Tetapi memang pada beberapa hari ini limbung. Dia mengatakan, "Om, kepala saya ini selalu seperti digoyang begitu." Sampai Ibu Gembala mengatakan, "Jangan naik motor, hati-hati." Lalu
yang terakhir cita-citanya, kalau sudah selesai COVID ini kan sudah agak bebas. Rumah saya dapat dipakai lagi untuk doa bersama. Saudara sekalian, kita melihat, kita perlu tahu ajal kita. Tapi kita tidak akan mungkin tahu di dalam sebuah bentuk kebenaran. Kecuali orang-orang tertentu yang Tuhan izinkan tahu. Bapak Sumarto Yitno, tatkala beliau akan dipanggil Tuhan, saya diundang ke kamarnya. Kemudian disampaikan berbagai rahasia. Antara lain beliau mengatakan, saya nanti akan dipanggil Tuhan sebentar lagi. Tapi mesti mengalami 9 hari saya sakit, masing-masing 3 penyakit, 3 hari. Ada rinciannya, saudara. Lalu jam 12 siang, harinya saya lupa, saya akan dipanggil Tuhan. Dia panggil saya Mas. Makanya Mas, mari kita yang setia kepada Tuhan. Saya sudah disambangi oleh Nabi Ayub. Beliau mengatakan, Ayub itu ternyata sosoknya kayak orang Arab. Dan saya ditunjukkan tatkala ia masih nyandang penyakit. Begitu rupa mengerikan penyakitnya. Tetapi sudah disembuhkan Tuhan, luar biasa. Lalu Rasul Yahya dan kemudian Roh Kudus. Waduh, luar biasa. Itu yang sering saya katakan, tatkala beliau meninggal itu tidak seperti satu kumpulan orang yang berduka cita. Tetapi itu seperti kumpulan KKR. Banyak pendeta-pendeta di Madiun itu kumpul semua. Berjabat tangan mengucapkan selamat jalan Pak Marto. Selamat jalan Pak Marto. Lumrah enggak, saudara? Angel. Tapi saya melihat hidupnya beliau, walaupun hanya kulitnya yang saya lihat, saya cukup kagum. Tidak pernah marah. Tidak mengugut tentang kedudukan di dalam gereja. Tidak juga mengugut pada apa yang diberikan oleh pendeta bosnya kepada dirinya. Tidak. Bahkan beliau tatkala ingin untuk membangun satu kehidupan yang lebih baik, berjualan dan membuat minyak goreng, minyak kletik itu dari kopra itu. Saya tahu membuat mesin untuk marut itu pakai sepeda yang sudah usang itu. Lalu kemudian ditalak itu, apa itu namanya? Blondonya. Lalu jadi minyak kletik. Waduh, tidak pernah saya, selama saya mengenal beliau itu, ada ugutan, ada persungutan, dan lain sebagainya. Sangat penuh dengan penyerahan diri. Daud ingin untuk tahu sampai kapan ajalnya ini. Umurnya berapa. Sebab bertimbun permasalahan Daud itu. Silih berganti. Semuanya begitu rupa. Dan Daud belajar untuk bisa semuanya itu menerimanya. Namun perlu bertanya supaya mempersiapkan sesuatu yang baik. Karena itu kalau kita mati disebutkan hari baik kita untuk mempersembahkan hidup ini. Saudara sekalian, kesadaran diri bahwa nyawanya, hidupnya itu cuma setelempap, maka ini perlu untuk menjadi kesiapan kita tiap-tiap hari. Maka itu selalu saya sampaikan kepada saudara, beribadahlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah besok engkau mati. Ini perlu, bukan ngaluk, tapi perlu. Dan kita melihat apa yang telah dikerjakan Tuhan. Adakah mungkin di antara kita merasa mustahil? Aku ini orang yang keras. Mustahil. Aku ini orang yang kaku. Mustahil. Mustahil, mustahil, terus saja. Yang akhirnya kata-kata mustahil itu menjadi alasan kita untuk tidak melakukan tindakan-tindakan selanjutnya.
Tuhan tidak pernah memberikan kemustahilan jikalau kita mau berusaha. Mustahil yang paling ringan adalah, kenapa kau tidak beribadah? Repot. Kenapa kemarin kok tidak datang ini? Itu segudang alasan. Kalau sudah ditanya kenapa, itu segudang alasan langsung muncul. Nah, kita perlu perhatikan ini. Ini adalah sebuah tantangan. Daud melakukan sebuah tantangan. Dan ia menyatakan lebih jelas lagi. Ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Kerja keras menimbun, tidak tahu siapa yang akan meraupnya nanti, akhirnya mengambilnya. Ya. Coba kita membaca bersama di dalam kitab Injil Lukas 12 ayat 20 dan 21. Lukas 12 ayat 20 dan 21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Seumur hidup saya ini, saya bersyukur mendengar satu kali pernyataan seseorang. Untuk apa aku mengumpulkan harta ini, kalau bukan hanya untuk Tuhan? Puji Tuhan, saudara. Penggembalaan yang saya lakukan yang seolah ada berhasil menghasilkan sebuah pernyataan seseorang yang seperti itu. Dan itu merupakan sesuatu tujuan kita bersama. Kita bekerja, kita berusaha, kita semua melakukan dengan maksimal. Apapun juga. Tapi kita tidak terpancang pada harta benda kita. Tapi kita baca ini dari Tuhan kembali untuk memuliakan Tuhan. Memasukkan kata-kata itu dalam urutan tata iman kita cukup sulit. Membutuhkan perjuangan dan pergumulan. Kebanyakan kalau sudah mulai meningkat, susah. Kalau tadinya dari gereja kecil, kemudian dia setia, meningkat, cari gereja besar. Kalau gereja besar di tempat di kotanya tidak ada, dia cari di luar kota. Di luar kota diburu demikian rupa untuk mencari sebuah stratanya. Kumpul dengan orang-orang yang kaya, kumpul dengan orang-orang berhasil, kumpul dengan orang-orang pintar, kumpul dengan orang-orang yang bergengsi. Supaya dia menempati strata pada kedudukan kehidupan dipermuliakan di sana. Itu salah, itu keliru, itu sebuah kebodohan. Saya mencuplik dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Disebutkan bodoh. Coba ulang tadi, jangan ditutup ya. Jadi, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah terus. Oh tadi 20 ya, 20-nya coba. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini jika jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Kebodohan. Di dalam kitab Amsal, orang bodoh itu perlu merontokkan kebodohannya itu pakai cambuk di belakang punggungnya. Supaya kebodohannya itu rontok. Apa yang disampaikan dalam kitab Amsal itu menunjukkan betapa menjengkelkannya bertemu dengan orang-orang yang materialistis, keduniawian, kikir, bodoh, tidak bisa mempergunakan hartanya untuk siapa dan lain sebagainya. Nah saudara, mari kita pikirkan itu sebelum kita dipanggil Tuhan. Bisa saja malam nanti ada yang dipanggil Tuhan lagi. Ataukah besok lagi dipanggil Tuhan.
Siapa mengira dalam satu hari Tuhan memanggil 2 kekasihnya beruntun di gereja ini. Yang satu pas melayani, terjungkal. Siapa mengira? Ternyata memang itu saat yang tepat bagi Tuhan untuk memanggilnya. Sebab semua tidak tahu rahasia rumah tangganya. Tapi setelah beliau dipanggil Tuhan meninggal, jangan dimatikan. Ya. Maka baru terbuka kita akan bagaimana kondisi keluarga dan rumah tangganya. Kemudian saya simpulkan setelah saya tahu lebih baik memang Tuhan mengambilnya secepat itu dalam kondisi yang tepat melayani Tuhan, dipanggil Tuhan. Aduh, saudara, maka itu perlu kita semuanya mengetahui akan hal itu. Ya. Ayat 12 dan 13 di dalam Mazmur 39, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah diam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Perhatikan kalimat ini ayat 14. Alihkanlah pandanganmu daripadaku. Satu sisi Daud kepingin untuk dipandang Tuhan. Dan bahkan bersaksi. Begitu Allah memandang penuh dengan kecemerlangan, hidupnya penuh kesejahteraan. Tapi kali ini kenapa? Alihkanlah pandanganmu. Ini bermuatan kepada hal yang sifatnya adalah penentangan. Dirinya sedang di dalam kondisi dosa. Mata Tuhan melihat begitu rupa, itu sudah merupakan penghukuman, saudara. Ada orang yang bersalah, dia kalau ditanya, dia tidak berani pandang muka. Dia tunduk kepala. Mencoba untuk menantang sekalipun, pernah ada di sini, jemaat sekarang tidak ada di sini. Tetapi matanya jadi liar. Tidak bisa fokus, matanya liar. Kenapa? Karena otaknya itu menyaksikan tentang keberdosaannya. Saudara, tidak bisa. Daud melihat dosanya ini bagaimana begitu banyak diakui dalam dirinya. Maka itu tatkala Tuhan memandangnya, dia merasa tidak sanggup untuk melihat mata yang penuh dengan kekudusan dan kebenaran. Walaupun ini adalah secara metaforis, saudara ya. Jadi bukan Tuhan datang sendiri lalu memandang dia, tapi dia merasa. Saudara, kalau ada orang yang bersalah, bukankah lihat kiri kanan dengan rasa curiga? Ya benda. Karena dia merasa ada yang memandang dia. Atau jangan-jangan ada yang melihat dia karena kesalahannya. Daud membuka wawasan kita. Tuhan itu tahu segala kesalahan kita. Tahu segala kekeliruan kita. Dan janganlah kita dipandang Tuhan tatkala kita tengah berdosa. Oleh karena itu diselesaikan sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Ingatlah, saya sering memikirkan, kok saya ini mendadak 75 tahun. Saya itu tidak ngira, kok mendadak umur saya bisa 75 tahun. Saya melihat beberapa yang punya penyakit seperti saya sudah berangkat lebih dulu. Ada satu bapak di sini yang gagah sekali, bekas militer. Pagi jalan pagi, lari-lari pagi. Sore dengar sudah meninggal. Karena apa? Asma. Saya itu sudah, rasanya itu sudah berada di ujung maut, tetapi masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Tentunya saudara juga harus berpikir demikian. Mumpung masih ada kesempatan, maka janganlah kita bermain-main dengan kesempatan itu. Amin. Kita baca bersama di dalam Wahyu 14
ayat 12. Wahyu 14:12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang terpenting ini, orang kudus itu wajib memperhatikan ini. Siapakah orang-orang kudus? Saudara dan saya terbilang orang-orang kudus di dalam Tuhan. Maka itu perlu memperhatikan tentang bagaimana kita tekun dan setia kita. Tekun dan setia bukan dilihat dari seringnya pergi ke gereja. Tapi apakah langkah-langkah kita itu menapak di jalannya Tuhan atau tidak? Karena itu firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini adalah kata-kata dari pemazmur. Pemazmur itu yang menuliskan mazmurnya itu. Kalau kitabnya namanya kitab Mazmur. Nah, saudara sekalian, kita perlu tahu hal ini. Apakah langkah-langkah kita itu berjalan menapak sesuai dengan pimpinan Tuhan atau tidak? Maka itu saya tekankan kepada kader-kader ke depan, ya, jangan pernah kita, meskipun kita gereja kecil, jangan kita ngumbar nafsu kita. Kita harus turut, sekali kita masuk di ladang Tuhan, kita mau menjadi pendeta, mau menjadi pelayan Tuhan, jangan sampai kemudian kita hanya berjalan di separuh jalan. Ingat, kenikmatan itu menggoda. Kalau kita selalu bernikmat-nikmat, maka kita akan tersesat di dalam perjalanan kita. Banyak pendeta yang jadi bandito, berubah. Banditi akan hartanya anak-anak Tuhan. Kita perlu tahu, sekarang banyak. Maka perlu kita, kesabaran itu harus ada. Jadi keteladanan seorang hamba Tuhan. Ketekunan itu juga ada, menjadi keteladanan seorang hamba Tuhan. Kebenaran, tidak dusta itu harus ada, menjadi sebuah keteladanan seorang hamba Tuhan. Banyak hal. Karena itu kemudian Daud yang terkenal dengan upaya dan kejujurannya begitu rupa, tatkala dia mau memotong puncak jubahnya Saul saja, rasa gemetar. Padahal jenderalnya mengatakan, bunuh saja, tikam saja. Sebab berapa kali dia mengejar kamu untuk membunuhmu, sekarang inilah Allah menyerahkannya kepadamu. Tidak mau melakukannya. Saudara sekalian, semua diserahkan dalam tangan Tuhan, maka itu biarlah pada pagi hari ini kita mengenal akan kebenaran Tuhan. 13, Wahyu 14:13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, saat itu. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan mereka menyertai mereka mendatangkan jerih lelah yang luar biasa. Kita banyak kali bergumul dengan daging kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Capek rasanya, saudara. Kita kepingin supaya bertahta angan-angan kita, bertahta apa yang kita kehendaki. Kita bergelut, kita berusaha. Oleh karena itu kalau kita baca dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat 15, maka dituliskan dengan cukup jelas. Ya. 17 ya, 16-17 ya. 16 dulu. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Stop dulu. Apa yang disebutkan tanda-tanda milik Yesus? Penderitaannya. Rasul Paulus dipukuli. Sehingga disebutkan pada masa akhirnya dalam mengiring Tuhan,
tidak ada kegagalan fisik. Matanya itu selalu sakit. Sehingga dia mengatakan tidak bisa membaca. Menulis pun tulisannya harus besar-besar. Lalu kemudian dia adalah seorang yang bongkok. Oleh karena dipukuli. Bongkok, saudara. Itu tanda milik Tuhan. Ya. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Kenapa? Supaya kalau tanpa roh Tuhan, tidak ada satupun yang sanggup. Inginnya kalau kita menjadi hamba Tuhan yang terkenal, mesti gagah. Pakaiannya necis. Lalu kemudian suaranya lantang. Dan tiap-tiap dia berjalan, semua orang menganggukkan kepala. Tapi Saul tidak. Saulus atau Paulus, dia orang yang bongkok dan matanya beleen terus, saudara. Saudara, kalau kita melihat orang yang motone beleen itu, senang apa tidak? Tidak. Jijik kita melihatnya. Tapi itulah sosok Paulus. Dia mengatakan itu sebagai tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Maka itu mari kita dalam mengenang, menghayati keterpanggilan kekasih-kekasih kita ini. Kita kenang siapa mereka. Yang pertama, dia telah berjuang begitu rupa, menutupi kondisi keluarga rumah tangganya, mengasihi istrinya, yang istrinya rusak parah. Rusak parah. Harus saya beritakan kepada saudara. Doakan supaya dia bertobat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dia jangan mentok. Mentok itu merupakan kesempatan terakhir untuk bertobat. Tapi kalau memang mentok dan bertobat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, penderitaan stroke itu. Maaf, saya bertanya kepada Bapak Yusuf Suton, kira-kira nyaman enggak, Pak? Tidak nyaman, saudara. Mau melayani hasratnya begini-begitu terbatas. Keterbatasan dari kekasih kita ini hendaknya dibaca sebagai sebuah ayunan tangan untuk memberikan saudara maju melintas untuk bisa mengambil bagian-bagiannya. Di sini Pak Agus sudah mengambil bagian untuk menjadi dirijen, melatih. Lalu yang lain, apa yang saudara lihat atas kekasih kita yang satu ini? Kesetiaannya begitu rupa. Gantikanlah. Seolah kita berkata kepada diri kita sendiri, kalau ada kekasihku, saudaraku yang tidak mampu dalam satu sisi, aku akan menggantikan untuk bisa melengkapi sisi yang kemudian tidak dapat dilakukannya. Kalau ini semua seperti itu, saudara, gereja itu akan kuat di dalam Tuhan. Sisi apa kemudian yang harus kita lihat? Saudara lihat, sisi dari kondisi saya, fisik saya memang lemah, tapi saya tidak mau. Fisik meskipun lemah, saya ingat, tapi roh itu harus kuat. Saya selalu mencoba untuk mendalami, memikirkan. Dalam tempat tidur berbaring, saya mendoakan. Air mata saya. Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Satu kali pun saya juga akan pergi. Dan saya bersyukur Ibu Gembala tidak lagi seperti dulu. Artinya, kalau mendengar satu kali saya akan pergi, beliau dulu sudah nangis ya. Jangan lupa, sekarang enggak. Aku akan pergi. Siap, silakan pergi. Kalau sudah menyelesaikan tugasnya. Saudara, jangan diambil itu sebagai satu keberadaan duka cita. Biarlah pada pagi ini kita menghayatinya. Yang kedua, yang ketiga, ini jelas saudara kita tidak bisa menipu diri kita masing-masing di dalam menilai kekasih kita yang satu ini. Bagaimana keberadaannya, bagaimana kondisinya. Itu berat. Orang yang mau bertobat perlu dipersilahkan jalannya untuk bertobat. Jangan dihadang.
Seringkali kita mencoba menghadang karena melihat jumlah dari dosa dan kesalahannya. Tuhan Yesus tidak. Dosanya yang di sebelah salibnya. Berapa dosanya? Sampai disulahkan situ berarti dia sudah menjadi sampahnya masyarakat. Tetapi Tuhan mengatakan hanya dengan ucapan Yesus ingatlah kepada hamba-Mu. Kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah padaku. Cuma kata itu ada doanya. Tapi langsung Tuhan memaparkan kemurahannya. Sekarang ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apakah ada yang protes? Apakah punya hak untuk memprotes hal ini? Tidak ada. Itu hak prerogatifnya Tuhan dan Tuhan tahu relung hatinya sampai di mana. Sama seperti dia tahu relung hatinya seorang muda yang kaya. Dia punya angan-angan tapi kandas. Maka itu langsung Tuhan itu menukik kepada sasaran kelemahan terendah di dalam dirinya. Hartanya, jualah. Berikan kepada orang miskin, tidak mampu. Karena itu saudara sekalian, mari kita bersama pada pagi ini mengoreksi diri kita. Supaya kita bisa mempersembahkan satu persembahan yang indah. Kitab Mazmur atau Zabur 116. Ayat yang ke-15 lebih dahulu. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Apakah kita mau mempersembahkan ini? Sebuah kematian yang berharga. Kematian yang bernilai. Kalau punya iman-iman yang tinggal rongsokannya, perbaiki hari ini. Semua tercatat namanya di tangan Tuhan. Siapa yang harus dipanggilnya? Siapa yang menjadi gilirannya? Tapi ingat satu hal, apakah kita tidak ingin mempersembahkan kematian yang berharga di mata Tuhan? Marilah kita persembahkan sebuah kematian yang berharga di mata Tuhan dengan setia kepada Tuhan menjadi kekasihnya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan.
jalanku. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hati, dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, kasih-Mu ku merasa teduh. Saudara sekalian, saya merasakan nyanyian ini melekat dalam hati saya. Karena berapa kali saya mau mati, tapi tangan Tuhan selalu menolong. Mau dicelakai oleh kuasa kegelapan, didorong, diumpankan ke mobil. Dorongan begitu kuat, saya tidak bisa ngerem kaki saya. Saya sadar ini roh jahat. Kemudian saya berstraf, dalam nama Yesus, berhenti, saya selamat. Mau ditumbuhkan dengan kereta api, begitu naik mobil bersama-sama dengan orang banyak, saya sudah melihat kereta api itu. Saya berpikir, kenapa ini mobil diteruskan untuk diumpankan pada kereta api? Semua orang tidak tahu. Begitu makin dekat saya berstraf, dalam nama Yesus. Baru kemudian sopirnya sadar, ada kereta api, digenjot langsung. Selamat. Kepala saya merasakan panasnya hawa dari kereta api itu. Dan mereka semua mengatakan tidak tahu ada kereta api. Padahal saya tahu jelas-jelas ini adalah iblis yang membutakan mata. Dengan penyakit, 4 makhluk itu sudah datang dan sempat berdialog dengan saya. Dia katakan, saya mesti mati. Saya katakan tidak, karena pengabdianku masih belum selesai. Maka kemudian dia pegang kaki ini dan kematian berjalan. Saya berstraf dalam nama Yesus. Kemudian sinar dari dahi itu keluar. Dan kemudian membentur awan gelap itu pecah. Begitu pecahnya sinar yang memecahkan itu, kegelapan itu. Kemudian 4 makhluk itu hilang. Itulah sebabnya saya sangat menghayati. Saya ceritakan kepada saudara. Kalau saudara tidak perlu mendapatkan sesuatu seperti saya, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, engkau sangat dilindungi. Karena itu perlu kita bersama memohon kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk semuanya. Kami melihat kekasih-kekasih kami yang telah pergi. Semua telah membuktikan, memberikan yang terbaik bagimu. Yang terakhir pun demikian juga. Ingin rumahnya untuk kembali dibuka dalam tempat penyembahan. Tapi ia telah memberikan yang terbaik. Dia berangan-angan yang terbaik. Namun Tuhan kiranya berkata, cukup, engkau sekarang kuangkat pergi. Dan Tuhan, dia sudah ada di sisimu ketiga-tiganya. Kami juga ingin mempersembahkan kematian kami yang berharga untuk Tuhan. Dengarkanlah doa kami semua Tuhan, supaya kami menjadi umat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, kepadamu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus.
saudara kekasih, biarlah klimaks hidup kita ini mempersembahkan kematian yang berharga di mata Tuhan untuk sebuah kesaksian yang indah di dalamnya. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya yang menghibur kita bersama mulai pagi yang baru sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nanti saya minta maaf tidak bisa mengikuti ke pemakamannya. Saya kembalikan pada pimpinan ibadah. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Untuk kegiatan ibadah dalam sepekan masih berjalan seperti biasa. Tiap Senin, Selasa, Kamis sampai Sabtu doa malam secara online jam 6:30 malam. Kemudian ibadah PA tiap Rabu jam 5:30 petang. Kemudian Sabtu ibadah pemuda remaja jam 10 pagi. Dan untuk minggu depan, ibadah raya masih secara online, jam 10 akan ditayangkan secara online. Untuk yang di gereja masih terbatas pada para pelayan Tuhan. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Terima kasih.